Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi, ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farel Firdaus, bisa dipanggil Farel. NIM saya 040405256162. Di dalam video ini saya akan membahas mengenai apa itu sosiologi komunikasi. Yang pertama yakni pengertian. Sosiologi komunikasi ialah cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara komunikasi dengan struktur sosial dalam kegiatan bermasyarakat. Yang kedua yakni mengenai ruang lingkup sosiologi komunikasi. Ada 5 perkara, yakni komunikasi antar individu dalam masyarakat. Yang kedua, komunikasi kelompok dan organisasi. Yang ketiga, komunikasi massa, bisa media sosial, bisa televisi, handphone, dan lain-lain. Yang keempat, yakni pengaruh budaya terhadap komunikasi. Yang kelima, yakni bahasa sebagai alat interaksi sosial. Aspek yang ketiga yakni unsur-unsur komunikasi dalam perspektif sosiologi. Dalam sosiologi, komunikasi memiliki beberapa unsur penting. Yang pertama yakni komunikator, sang pengirim pesan. Yang kedua yakni pesan, informasi yang kita sampaikan. Apapun itu, meskipun bersifat informasi atau bersifat curahan hati atau bersifat apa yang diinginkan untuk kita omongkan, itu termasuk pesan. Yang ketiga yakni media, alat penyampaian pesan, bisa menggunakan tablet, handphone, dan sebagainya. Yang keempat yakni komunikan, penerima pesan, bisa teman kita, saudara kita, atau siapapun yang kita ajak bicara atau yang kita ajak berkomunikasi. Yang kelima yakni efek atau pengaruh atau dampak dari komunikasi. Inilah
aspek yang paling penting menurut saya di dalam unsur-unsur komunikasi dalam perspektif sosiologi, yakni efek. Karena efek sangat berpengaruh. Bisa jadi apa yang kita sampaikan kepada orang lain bisa jadi dapat menyakiti hati orang lain, dapat membuat orang lain tidak enak, atau sebaliknya. Yang keempat, yakni fungsi komunikasi dalam masyarakat. Komunikasi memiliki peran penting, antara lain: satu, sebagai alat penyebaran informasi; yang kedua, membentuk identitas sosial; yang ketiga, menjaga hubungan sosial; yang keempat, mengontrol perilaku masyarakat; yang kelima, yakni sarana perubahan sosial. Aspek yang kelima, yakni bentuk-bentuk komunikasi sosial. Yang pertama, yakni komunikasi interpersonal yang dilakukan antara dua orang atau lebih. Yang kedua, yakni komunikasi kelompok dalam lingkungan kecil seperti diskusi atau pemaparan materi atau berkelompok dalam mengerjakan tugas, itu termasuk komunikasi kelompok. Yang ketiga yakni komunikasi massa, yakni melalui media kepada banyak orang seperti pemilihan presiden, debat presiden, atau demonstrasi, itu termasuk komunikasi massa. Yang keempat, yakni komunikasi antar budaya, antara individu dari latar budaya berbeda. Aspek yang keenam, yakni peran budaya dalam komunikasi. Budaya sangat mempengaruhi cara seseorang berkomunikasi, seperti gaya bahasa, etika berbicara, simbol dan makna, dan yang terakhir, cara menafsirkan pesan. Misalnya, dalam budaya pesantren, komunikasi antara santri dan ustadz cenderung lebih sopan dan penuh penghormatan. Dan seperti budaya orang Medan cenderung berbicara keras atau lantang, seolah-olah itu kasar di luar Medan, tapi itu bahasa kebiasaan yang dimiliki oleh orang-orang Medan, keras, tegas, dan lantang. Aspek yang terakhir, yakni hambatan dalam berkomunikasi sosial. Hambatan dalam berkomunikasi sosial ada beberapa macam yang sering terjadi. Yang pertama, perbedaan bahasa; yang kedua, perbedaan persepsi; yang ketiga, faktor emosional; yang keempat, gangguan media; dan yang kelima, perbedaan budaya. Kesimpulannya, yakni sosiologi komunikasi membantu kita memahami bahwa komunikasi bukan hanya sekedar penyampaian pesan, melainkan juga proses sosialisasi yang dipengaruhi oleh lingkungan, budaya, dan hubungan antar individu. Dengan memahami hal ini, kita dapat berkomunikasi lebih efektif dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.